Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sing biasa sing semangat jawab ibu-ibu, saiki bapak-bapak. Kula ngerti semangatnya kok jawab salam kok penak, pulane sarunge anyar-anyar. Wis lunas ta, Pak? Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Bapak Ibu ingkang kula hormati, para alim ulama sing sama-sama kita ta'zimi, pejabat desa beserta jajarannya, Pak Lurah mobil khusus sing sama-sama kita hormati. Alhamdulillah beliau rawuh di tengah-tengah kita. Saya ingin cerita karena ini modelnya pas 17-an. Ketok berarti merah putih semua. Kula nggih asline merah putih, sareng kula niki rada ana abange, iki ana putih. Merepet-merepet titik ngoten ya. Dulu di malam yang sama, di hari Kemis malam Jumat, arek nom-noman lanang-lanang kumpul. Nom-noman nggih sing sebelah mriko, lek sing mriki pun sepuh. Ngoten nggih. Nom-noman kumpul pada saat itu apa yang terjadi? Menculik Bung Karno. Diculik pada saat itu nopo? Diculik untuk dituntut bahwasanya kita harus merdeka. Bung Karno mboten purun. Ndak. Kita itu sudah dijanjikan oleh pihak Jepang untuk dimerdekakan pada tanggal akhir Agustus. Biyen munggo sida sampeyan lek nyanyi gak 17 Agustus, gak ngono, Pak? 31 Agustus tahun 45. Biyen ngono, Pak. Ternyata apa? Pada saat itu nom-nomane kumpul, Soekarno diminta untuk proklamasi pada malam itu. Betul saja, nom-noman itu gak serantenan, gak pokoknya kudu dina iki. Kemudian apa? Soekarno pada saat itu memproklamirkan bahwasanya bangsa Indonesia merdeka, bengiku juga. Isu-isu awan-awan, para tokoh dikumpulkan. Pada saat itu Soekarno berbicara begini, tadi malam itu kita sudah memproklamirkan kalau kita itu merdeka. Tapi apa yang terjadi? Tapi yo gak sah. Sing nyasik arek nom-noman iku tok, gak ono liya-liyane. Gak ono wartawan, gak ono radio, gak ono apa-apa. Maka pada saat ini pada pagi hari yaitu jam 10 ini kapan terjadi? Di hari Jumat pada saat bulan Ramadan. Kita ketahui bersama ternyata merdekanya bangsa Indonesia itu sudah istilahnya dimujahadai, Pak. Dimujahadai oleh para alim ulama, para kiai, para santri kabeh. Kok bisa begitu? Satu, yang pertama, kenapa hari Jumat itu dipilih? Karena hari Jumat itu disebut oleh para ulama Sayyidul Ayyam. Nopo Sayyidul Ayyam? Yaitu datuk atau ketua daripada hari-hari yang lain. Jadi dino niku kepalae nggih dino Jumat. Yang kedua, Sayyidus Syuhur. Kepala daripada bulan-bulan itu, bulan Rajab, bulan nopo, kepala ini ku nggih bulan Ramadan. Ini berkumpul dua kemuliaan, Sayyidul Ayyam dengan Sayyidus Syuhur, itu bersatu dipilih oleh para ulama untuk nopo memproklamirkan diri bahwasanya bangsa Indonesia ini merdeka. Betul saja, Pak. Pada saat itu alhamdulillah semua diproklamirkan, apa yang terjadi? Kita merdeka. Setelah bendera itu dikibarkan, nah ini loh, Pak Karno dengan Bung Tomo dengan tokoh-tokoh yang hadir semua menadahkan tangan. Apa? Beliau berdoa. Maka di situ lidah-lidah orang ini akan dikabulkan oleh Allah doanya. Kenapa? Karena baginda Nabi berkata, salah satu orang yang dikabulkan doanya itu adalah apa? Orang yang puasa hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, maka dikabulkan. Semua orang pada saat itu berpuasa, karena apa? Itu terjadi pada bulan Ramadan, yaitu Ramadan ke-9.
Maknanya apa? Seluruh para ulama ini wis tirakat sangang dino, Pak. Sangang dino sudah bermujahadah, 9 hari sudah bertarawih, menadahkan tangan, pengen merdeka pada saat itu. Sehingga apa? Ditulis di dalam undang-undang kita, apa ditulis? Berkat rahmat Allah, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Loh, ini luar biasa sekali. Berarti apa? Dimujahadai gak karu-karuan. Soekarno itu, Pak, jadi presiden itu yang menyegani kudu rakyat Indonesia toh. Seluruh dunia. Kita lihat pada saat itu Uni Soviet ingin mengundang Bung Karno. Jadi lek ngundang Bung Karno itu kudu inden. Bung Karno gelem napa mboten tergantung bangsa kita. Lalu Bung Karno bilang apa ke Uni Soviet? Iya, aku gelem. Tapi ono syaratnya. Loh iki lho. Ngundang presiden kita untuk ke Uni Soviet bahwasanya menyaratkan sesuatu Bung Karno tersebut. Apa persyaratannya? Yaitu saya ingin di sana ditemukan sebuah makam. Makamnya itu perawi hadis yang terkenal. Gini ku Imam Bukhari di daerah Bukhara sana. Kemudian apa? Kemudian apa yang terjadi? Dicari, Pak. Lah wong ndek kono iku wong sekuler kabeh, Pak. Enggak ono sing kenal. Sopo Imam Bukhari? Digoleki sejarawan. Ternyata apa? Enggak ketemu. Ya sudah, saya enggak mau datang ke sana. Intelijen dikerahkan semua, ternyata ketemu, Pak. Napa? Makame Imam Bukhari di tengah-tengah ladang perjagungan pada saat itu dijumpai. Maka pada saat itu langsung dipugar habis-habisan, luar biasa. Ada salah satu juga masjid biru sampai sekarang ada. Apa yang terjadi? Barulah Soekarno mau datang di sana. Makanya Pak, lek jenengan ke Uni Soviet, ke daerah Rusia, Turkmenistan yang begitu-gitu, orang yang bisa masuk ke makamnya Imam Bukhari, ambil juru kuncinya, itu yang diperbolehkan. Kalau rakyat Indonesia semuanya diperbolehkan. Itu penghargaan bagi bangsa Indonesia. Orang Indonesia sangat disegani di sana. Jadi apa? Bangsa kita itu didirikan oleh para orang-orang yang ahli religius. Bahkan apa? Semua orang itu Bung Tomo, santri. Bahkan jenderal besar kita, sinten? Panglima Sudirman itu, beliau itu ditandu dalam keadaan sakit. Beliau tak pernah meninggalkan sholat jamaah. Lo keren, Mbak. Maknanya apa? Bangsa Indonesia ini didirikan oleh para kiai, oleh para santri yang didominan apa? Semua rata-rata orang Islam, rata-rata. Walaupun agama lain juga ada. Tetapi apa? Inilah bukti bahwasanya kita negara Indonesia ini merdeka berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini sejarahnya begini, Pak. Tatkala bangsa Indonesia ini merdeka, iku ono syarate. Jadi lek merdeka itu syaratnya apa? Didukung negara lain untuk mengakui bahwasanya negara Indonesia ini merdeka. Pertama kali kalau kita membutuhkan dukungan niku, siapa yang mendukung? Ada yang tahu kira-kira? Ternyata Palestina, Pak. Palestina secara kenegaraan muftinya berkata bahwasanya Palestina mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi pada saat itu pengakuannya orang-orang Palestina tidak diakui oleh dunia internasional. Kenapa? Karena Palestina sendiri masih dijajah. Sehingga apa? Nggak sah. Tapi ulama-ulama Palestina mengelobi ulama-ulama yang ada di Mesir pada saat itu. Apa yang terjadi? Semuanya ternyata sepakat, warga Mesir mendukung bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Loh itu loh. Berarti apa? Palestina, Mesir itu negara yang berjasa buat negara kita. Ada satu histori yang sangat luar biasa. Napa niku? Ngeten, Mbak. Jadi ada salah satu lek zaman saiki ngoten jenenge Crazy Rich. Apa Crazy Rich niku? Bukan orang kaya, wong kebangetan sugiye. Duwe Ferrari sampai 5 lah lek zaman saiki, Pak, ngoten ya. Lek zaman biyen ya mbuh duwene apa. Apa yang terjadi? Beliau itu berkata semacam ini, wong Palestina sing sempoge gak karu-karuan. Saya punya tabungan di bank ahli. Seluruh isi tabungan saya akan saya serahkan ke bangsa Indonesia untuk apa? Dalam proses kemerdekaannya. Sampeyan searching di Google ono iku, Pak. Loh, ini luar biasa sekali. Berarti apa? Bangsa Palestina sangat peduli. Bangsa Mesir adalah bangsa yang pertama kali mengakui negara kita itu merdeka.
Bahkan Palestina, tatkala dulu kita dijajah, mereka doa di Masjidil Aqsa di sana, di mana Masjidil Aqsa itu dalam sebuah riwayat, sapa sing ibadah di kono dikalikan 500 kali lipat. Mereka setiap hari berdoa. Tapi sekarang, apakah kita melupakan bangsa Palestina itu? Jawabannya iya. Belum deh, Pak. Kenapa? Lek dijak, ayo kita donasi kepada bangsa Palestina. Jawabannya wong-wong ngeten, Bu. Andik kene yo sik padha mlarate ae lho. Ana enggak sing model ngono iku? Dugi tiyange. Ruwet model ngono iku. Lho nggih, Pak. Bangsa Palestina itu dulu begitu. Lah ini bangsa Mesir ini luar biasanya begini. Pada saat itu Belanda nggak terima, Pak. Belanda kalah, dikalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua, Pak. Ceritane kemudian ada bom di Hiroshima pada saat itu, wis Jepang memperbolehkan kita merdeka. Ini ada keajaiban. Belanda nggak terima, Pak. Belanda mengutus ini perahu-perahu kapal-kapal perangnya akan dikirim ke Indonesia, ingin menguasai negara Indonesia kembali. Lalu apa yang terjadi? Mereka itu melalui terusan Suez. Ya kate melbu, Pak, kate melbu diendek dhisik ambek wong Mesir. Sebentar, kita lagi ada proses. Bendino di PHP, Pak. Semerap PHP napa mboten? Pemberi harapan palsu. Jare wong Belanda, sik besok lah, sik terus sampai 26 hari. Karena tertahan di situ. Setelah 26 hari, bangsa Belanda tidak boleh melalui terusan Suez, sehingga mereka berputar. Apa yang terjadi? Bangsa Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional bahwasanya kita merdeka. Berarti awal dewi merdeka ini banyak turut campur negara-negara lain, diantaranya Mesir dengan Palestina. Wah, sehingga apa? Pada saat itu kita merdeka, luar biasa sekali. Nah, sampai pada saat itu Presiden Soekarno mengutus tokoh bangsa Indonesia namanya Sultan Syahrir untuk datang ke Kairo mengucapkan kepada salah satu ulama yang ada di Mesir untuk berterima kasih. Berkat pemikiran ulama tersebut, bangsa Indonesia termotivasi untuk merdeka. Jangan tahu ulamanya di Mesir itu siapa? Beliau itu disebut Syahid tatkala meninggal, yaitu disebut Imam Syahid. Siapa beliau? Yaitu Hasan al-Banna. Ternyata apa? Beliau itu pendirinya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin tak pikir, kenapa sih zaman saya nom-noman dulu, dibilangnya ini kelompok ekstremis, kelompok teroris. Saya berpikir, apa yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin? Ternyata tidak ada yang melenceng. Bahkan apa? Negara-negara itu ikhwan, bersaudara. Ternyata apa? Orang sing menolong negara-negara kita dulu mengakui dan lain sebagainya, itu dituduh kaum ekstremis. Kita melupakan jasa-jasa mereka. Padahal Bung Karno mengutus tokoh kita untuk mengucapkan terima kasih.